satu tenaganya udah. Dawet hitam timur Jembatan Butuh merupakan kuliner legendaris dari Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, tepatnya di Jalan Utama, Selatan Jawa Tengah. Dan Wagiman merupakan generasi ketiga yang sampai saat ini melanjutkan usaha orang tua dan kakek neneknya yang juga berjualan dawet ireng. Selain lokasinya yang memiliki nama unik yaitu Jembatan Butuh, dawet ireng di tempat ini memang memiliki rasa yang enak dan segar. Hari ini kita jalan-jalan ke Purworejo, Jawa Tengah. Nah, tepatnya itu ada jembatan di Kecamatan Butuh. Nih, ada dawet hitam, wetan Jembatan Butuh. Pada hari biasa, dari mulai buka jam 9 pagi sampai tutup jam 5 sore, selalu ramai pelanggan. Semakin ramai jika libur panjang datang, seperti libur anak sekolah dan libur lebaran. Nah, pada bulan puasa Ramadan seperti sekarang ini, dawet hitam wetan Jembatan Butuh jadi menu yang dicari untuk hidangan berbuka puasa. Masih jam 3 lebih, baru sebelum jam 4 pagi saya sudah sampai. Pak, selamat pagi. Akhirnya pagi-pagi saya langsung pengen lihat proses pembuatannya. Setiap hari Wagiman memulai membuat dawet hitam sejak pukul 3 pagi. Tahap pertama yang dilakukan adalah merebus air. Ini cukup lama loh. Gimana? Iya ini lumayan berat juga ini. Sambil menunggu air mendidih, saya bersama Wagiman menyiapkan pewarna hitam yang berasal dari batang padi yang dibakar. Nah, batang padi yang biasanya tidak terpakai pada saat musim panen dikumpulkan kemudian dibakar. Sayangnya proses ini sudah berlangsung dan saya tinggal mengambil stok yang sudah disiapkan. Ini tepung merangi, Oman. Oh, yang untuk pewarna. Warna hitam. Oke. Ini biasanya bikinnya sekalian banyak terus ditampung seperti ini ya, Pak? Iya. Kalau enggak ya setahun sekali bikinnya ini. Oh, Iya. gitu. Jadi kalau pas musim Kemarau panjang. dan panen. Iya. Tepung hitam ini selanjutnya akan dilarutkan ke dalam air. Masukkan tepung menggunakan kain dan perlahan-lahan larutkan ke dalam air. Tidak berapa lama air akan berubah hitam seperti ini. Jadi cuma dipakai ininya ya, ampasnya nggak ikut ya. Setelah kurang lebih 45 menit air sudah mendidih. Selanjutnya tinggal siapkan adonan. Bahan yang digunakan adalah tepung pati aren. Oh iya, penjualan es dawet hitam ini sangat bergantung dengan cuaca. Jika cerah maka penjualan akan semakin ramai. Tapi jika hujan, penjualannya juga akan sepi. Apa takarannya berapa banyak? Paling ya 1 kilo. Sedikit. Bertahap ya. Iya. Enggak berani langsung banyak. Resiko soalnya musim penghujan. Segini dulu. Selanjutnya adonan sagu yang sudah disiapkan di wadah dilarutkan dengan air pewarna hitam yang sebelumnya sudah kita buat. Ini kita udah lagi bikin adonan. Ini perbandingan airnya sama ini berapa banyak, Pak? Wah, kalau perbandingannya kira-kira Kira-kira aja. Setelah adonan benar-benar dipastikan larut dan merata, tinggal proses memasak. Untuk membuat dawet hitam, panci yang sudah berisi air mendidih di atas pawon dimasukkan ke dalam adonan yang sudah kita buat. Yang perlu diperhatikan adalah komposisi air harus pas. Ini yang sulit karena komposisi takarannya hanya dikira-kira. Ini yang tadi sudah kita bikin adonannya ya, Pak ya. Iya. Pastikan tidak mengendap. Harus diaduk. Oh, hampir. Adonan yang masuk ke dalam panci panas akan langsung menggumpal. Dan lanjut proses masak. Adonan yang sudah menggumpal kemudian dimasak dengan api besar sampai benar-benar matang mendidih. Sebelum benar-benar matang, adonan harus terus diaduk agar tidak menggumpal. Kalau udah kental gini udah aman. Aman. Oh. Kalau hitamnya rata. Jadi kalau udah rata berarti Udah matang. Oh. Agar benar-benar matang, proses memasak perlu waktu kurang lebih 1 jam. Bagaimana tahunya kita sudah matang? Ini dia, warna hitamnya sudah merata.
Lanjut proses pencetakan. Proses pencetakan dawet hitam masih menggunakan cara tradisional yang sederhana seperti ini. Ini kalau nggak ditekan itu nggak mau ini ya Pak ya? Nggak keluar, nggak turun. Nggak turun ya? Iya. Nah ini. Kondisi adonan yang kental membuat proses mencetak harus dilakukan secara manual. Jika tidak ditekan, adonan tidak bisa turun sendiri ke dalam air dingin di bawahnya. Ini butuh alat cetak lengkap dengan bak penampungan di bawahnya yang berisi air dingin. Tujuannya agar adonan yang masih panas bisa segera terbentuk saat masuk air yang dingin. Udah jadi. Selanjutnya, air yang digunakan untuk mendinginkan dawet harus diganti sampai 2 atau 3 kali. Tujuannya selain untuk mencuci juga mendinginkan dawet yang sudah dicetak. Tinggal siapkan santan. Kuncinya santan dibuat dari buah kelapa yang benar-benar tua dan masih segar. Buah kelapa yang masih utuh dibuka secara manual. Nah, untuk membuang serabut atau kulit luar buah kelapa kelihatannya cukup gampang. Tapi waktu saya mencoba, ini cukup sulit dan butuh tenaga yang besar. Aduh, baru satu tenaganya udah. Aduh, nyerahlah. Dah, nah, coba diselesaikan. Proses mengurus kelapa ini cukup menyita waktu. Dari mulai membuang kulit serabut, memecah kelapa, sampai membuang batok kelapa, sampai dengan diparut. Ini butuh aktivitas yang cukup banyak dan waktu yang lama. Oh ya, santan kelapa juga harus segar. Jadi setelah dawet selesai dan siap untuk berjualan, santan kelapa baru disiapkan. Santan kelapa tidak mampu disimpan dalam waktu yang lama. Tekniknya seperti ini. Iya. Ini pakai kain. Manual. Nah, Agar santan siap, selanjutnya tinggal menyerut es. Agar santan bisa tetap segar dan tahan lama, langsung dicampur dengan es serut seperti ini. Pak, ini memang modelnya gini ya Pak ya? Iya. Santan sama esnya udah langsung dicampur seperti ini. Campur. Kenapa Pak? Ya untuk menghindari santan bau. Santannya kan kental. Oh gitu ya. Jadi kan dicampur aja. Setelah dawet hitam siap, santan dan es juga siap, tinggal satu lagi, yaitu gula Jawa atau gula merah. Nah, gula Jawa ini juga dibuat sekaligus banyak. Caranya gula merah dicairkan, kemudian didinginkan dan ditampung dalam wadah besar, lalu tinggal diambil sesuai kebutuhan. Ini stok gula merah yang sudah dicairkan. Jadi sekali bikin banyak ya Pak? Iya, sekali bikin banyak, bisa buat 1 minggu. Setelah seluruh bahan siap, berikutnya tinggal bawa ke tempat berjualan di timur Jembatan Butuh. Caranya cukup sederhana, dipikul seperti ini. Ada tekniknya. Jadi tangan kiri megang yang belakang, tangan kanan megang yang depan biar tidak goyang-goyang. Nah, ini lokasinya di sini. Dawet akan diberi es yang sudah dicampur dengan santan kental, lalu disiram dengan gula merah cair seperti ini. Nah, sudah menarik dan segar. Tinggal tunggu waktu berbuka. Hehehe. Ini dawetnya. Ini dawet hitamnya yang tadi kita bikin. Terus ini ada santan. Ini ada santan udah sama es, tinggal disiram sama gula. Waduh, istimewa ini. Wah, ini coba lihat nih kita. Ini dari penampakannya ya, hitam, putih, kuning keemasan. Dawet hitam Kecamatan Butuh sudah ada sejak zaman kakek Wagiman sekitar tahun 1960. Saat ini sudah generasi ketiga dan masih tetap bertahan. Pelanggannya pun semakin banyak. Tidak hanya warga lokal sekitar Purworejo, tapi juga banyak warga dari luar kota yang sengaja datang untuk singgah di tempat ini. Pengen dawet itu. Pasti, kalau kesini pasti mampir. Pasti mampir itu ya, disempetin ya. Gimana sih kenapa harus pasti mampir gitu? Penasaran dengan cara menyajikan, saya pun mencoba untuk melayani dawet hitam. Pertama, tuangkan dawet hitam ke mangkok, lalu tambahkan santan dan es. Lanjut siram dengan gula merah cair. Satu mangkok es dawet hitam dibanderol Rp6.000. Udah lumayan kan Pak? Iya, sudah 1 juta. Udah.
Ini ya udah bagus, sudah pas. Jadi gitu. Dari awal sampai dengan akhir tadi saya juga sudah nyobain. Ini sangat rame suasananya, tempatnya. Dawet ireng Jembatan Butuh. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Purworejo, Jawa Tengah.